Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk Pak Puput dan teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang kontainer Docker. Dan jadi, kami dari tim 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yudina Grasalamaya, lalu ada rekan saya, Permatasari. Saya Dini Fadila Sari. Saya Adi Muhammad Ramadan. Saya Najiza Malina. dan kami akan mempresentasikan materi tentang Docker. Nah, lalu ada agenda penjelasan dari presentasi kita kali ini. Yang pertama ada penjelasan tentang apa itu Docker, fitur Docker, keunggulan Docker, dan juga penggunaannya. Docker adalah platform open source yang menyederhanakan proses pembuatan, pengujian, dan distribusi aplikasi melalui penggunaan kontainer. Nah, kontainer ini mengemas aplikasi bersama dependensinya dan memungkinkan aplikasi dijalankan di berbagai lingkungan tanpa kendala kompatibilitas. Dengan Docker, aplikasi tetap konsisten baik di lingkungan pengembangan maupun di server produksi. Selanjutnya ada komponen dari Docker. Nah, komponen ini itu dia termasuk komponen dan juga fitur. Yang akan pertama saya jelaskan itu komponen. Nah, komponen pertama dalam Docker itu ada Docker Client. Docker Client itu merupakan cara utama untuk berinteraksi dengan kontainer. Nah, metodenya itu adalah dengan memberikan command line atau perintah-perintah. Nah, perintahnya itu ada Docker Run. Yang pertama Docker Run. Docker Run itu untuk membuat dan menjalankan kontainer berdasarkan Docker image yang akan dijelaskan nanti. Lalu ada juga Docker build, yaitu membangun Docker image dari file Docker file. Nah, itu ada Docker stop. Docker stop itu fungsinya untuk menghentikan kontainer yang sedang bekerja. Ada Docker pull untuk mengunduh Docker image dari Docker registry. Lalu ada Docker PS menampilkan daftar kontainer yang sedang bekerja. Lalu ada juga Docker daemon. Docker daemon ini merupakan proses pengolahan dari Docker image, container, network, dan volume penyimpanan. Lalu ada Docker registry. Docker registry itu sebagai tempat penyimpanan yang bersifat publik atau pribadi yang bisa digunakan untuk hosting secara lokal maupun cloud-based. Selanjutnya ada komponen Docker Image, yaitu file yang berfungsi untuk menggunakan dan mengirimkan informasi yang ada pada kontainer. Nah, selanjutnya ada kontainer, yaitu wadah yang digunakan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi berisi dengan kode, runtime, pengaturan, dan juga sistem tools. Selanjutnya ada Docker Host, yaitu lingkungan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Host bertanggung jawab untuk menerima perintah yang diberikan oleh Docker Client. Selanjutnya ada fitur-fitur pada Docker, yaitu Docker Engine. Digunakan untuk membuat Docker image dan kontainer. Selanjutnya ada fitur Docker Compose, yaitu fitur yang digunakan untuk menjalankan multi-kontainer sekaligus. Lalu ada Docker Hub, yaitu registry yang berisi kumpulan image-image Docker. Next. Selanjutnya fitur-fitur lain yaitu ada Docker for Mac, Docker for Windows, dan Docker for Linux. Next. Selanjutnya yaitu keunggulan Docker. Yang pertama ada dia memiliki konfigurasi yang sederhana. Docker memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang dikembangkan. Hanya dengan menentukan beberapa kode, dia akan membuat environment sendiri yang berbeda dengan environment dari server utama. Lalu yang kedua, tingkat keamanan yang baik. Docker memiliki tingkat keamanan yang baik, ia akan memastikan aplikasi yang sedang berjalan tidak dapat mengaruhi kontainer. Selain itu, ia juga memiliki fitur keamanan lain seperti pengaturan OS host mount dengan akses read-only, sehingga tidak akan mengubah konfigurasi apapun, kecuali ada yang memiliki akses secara penuh. Lalu, yang ketiga, next. dapat melakukan debugging. Kelebihan berikutnya, ia dapat melakukan debugging waktu yang dibutuhkannya juga tergolong cepat, yakni hanya sekitar 1 menit saja untuk melakukan proses debug pada sandbox. Lalu yang keempat, dapat dijalankan pada beberapa platform cloud. Dia salah satu penyebab Docker banyak diminati oleh perusahaan adalah karena ia dapat dijalankan pada beberapa platform cloud. Dengan begitu, penggunanya akan lebih fleksibel dalam melakukan porting aplikasi. Next, lalu yang kelima, ada digunakan pada berbagai sistem operasi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui fitur dari Docker yang dapat berjalan di sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Hal tersebut akan memudahkan pengguna dari fleksibilitas. Next.
Lalu ada penggunaan Docker. Yang pertama, pengembangan dan pengujian. Docker memungkinkan pengembangan, menciptakan lingkungan yang sama seperti di server produksi, mengurangi masalah kompatibilitas, dan memastikan penguji konsisten di berbagai lingkungan. Yang kedua, ada penyebaran aplikasi. Docker mempermudah deploy aplikasi ke berbagai platform, seperti server fisik, cloud, atau mesin virtual, tanpa khawatir masalah perbedaan sistem. Next. Lalu yang ketiga ada CI atau CD. Docker digunakan dalam pipeline CI atau CD untuk mengotomatisasi build, pengujian, dan deployment aplikasi dengan cepat dan efisien. Yang keempat ada isolasi aplikasi. Docker mengisolasi aplikasi di kontainer, sehingga aplikasi di satu kontainer tidak mempengaruhi yang lain, meski ada perbedaan versi atau skalabilitas aplikasi dengan menambah atau mengurangi kontainer sesuai kebutuhan sistem. Next. Lalu yang keenam ada microservice. Docker mendukung arsitektur microservice di mana setiap layanan berjalan di kontainer terpisah, sehingga lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan untuk aplikasi Docker. Nah, pertama-tama saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menginstal Docker ini sendiri. Jadi kita ke browser di operating system yang kita punya. Di sini karena saya pakai Mac dulu, saya pakai Safari. Terus kita klik ini, kita cari di sini docker.com. Terus langsung di sini ada tulisan, ada opsi untuk Docker di berbagai macam operating system. Jadi saya pilih yang saya akan menggunakan Mac yang Intel chip, jadi saya pilih yang ini. Lalu di want to allow download on docker.com, ini kita allow aja, di klik allow. Kemudian nanti dia akan loading. Nah, dia akan loading. Nah, ini kita tunggu saja sampai loadingnya selesai. Oke, jadi ini sudah selesai mendownloadnya. Lalu kita ini cek aja, kita buka di filenya. Nah, dia akan muncul seperti ini, ada di file downloadsnya. Lalu kita klik aja. Nanti dia akan muncul kan verifying Docker. Nanti kita tunggu aja. Lalu kita perlu drag and drop. Memang kalau di aplikasi Mac OS itu dia prosesnya lebih gampang. Hanya perlu klik aja. Nanti kita drag and drop aja ke aplikasi ini. Nah, karena saya sudah pernah melakukan proses instalasinya, saya akan muncul seperti ini. Nah, jadi setelah kita drag and drop ini, nanti dia akan loading untuk mengcopy file Docker ini ke dalam file aplikasi ini. Nah, kalau sudah, nanti dia akan langsung muncul di file aplikasinya di sini. Nah, sudah juga di sini di menu barnya. Nah, kalau di sini langsung dibuka saja. Dia akan muncul tulisan verifying Docker. Nanti kita tunggu saja proses verifikasinya. Jika Docker sudah terbuka, maka nanti di bagian atasnya itu dia akan menunjukkan status dari aplikasi Dockernya, apakah Docker is running atau loading. Nah, sebenarnya untuk step ini kita hanya perlu mengisi dan mengklik-klikkan saja apa yang ada di layar. Nah, ini juga welcome to Docker, kita isi aja, lalu kita tunggu. Nah, oke, jadi untuk menggunakan aplikasi Docker ini, sebenarnya kita sebelumnya tuh harus sudah memiliki akun Dockernya. Kayaknya kan saya akan pakai akun yang ini, disesuaikan saja, saya klik continue aja. Nah, ini dia akan muncul ini, create your username. Dan ini akan muncul seperti ini. Jadi kita klik allow. Terus kita klik continue. Lalu pada bagian ini cukup kita klik saja, karena ini merupakan bagian dari survei. Lalu kita hanya perlu sign in. Muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Docker sudah siap. Nah, lalu untuk operasi yang pertama, yaitu kita akan masuk. Nah, Docker Hub ini itu menggunakan image library. Jadi dalam Docker Hub ini itu terdapat banyak image yang bisa langsung kita gunakan saja secara gratis tanpa harus membuat lagi. Python. Nah, di sini sudah banyak. Di sini sudah terdapat banyak image yang langsung bisa kita download dan kita pakai. Nah, kita pakai aja yang paling atas. Ini kita klik. Lalu untuk mendownload Docker ini kita hanya perlu mengcopy komen ini, Docker punya /python ini. Lalu dia akan muncul berbagai macam versi. Nah, ini saya akan download versi yang pertama aja. Jadi komennya akan ada tambahan. Kedua strip 1. Nah, kita copy. Lalu kita buka terminal
terminal di device kita. Ini kita cari aja Docker image, kita klik. Nah, dia kan menunjukkan seperti ini. Ini Docker welcome to Docker ini yang by default ada di Dockernya ya. Nah, namun selain itu tidak ada lagi karena kita belum melakukan download dari si image Python ini. Nah, lalu kita akan mendownload tadi Docker image, kita paste saja, kita tekan lagi Docker pull nyacam Python -2 test1. Nah, ini kita enter, di loading. Nah, kan dia akan langsung memulai proses instalasi dari image ini. Nah, ini bergantung pada kecepatan internet kita. Nah, ini kita tunggu aja. Sekarang downloadnya sudah selesai. Nah, langsung kita lihat aja. Kita bisa lihat di kita ketik Docker image. Sekarang sudah ada nyacam Python. Bila kita misalnya mau menghapus yang nyacam Python, itu cara kerjanya juga sama. Kita hanya perlu mengetikkan Docker image rm, lalu kita tulis nyacam Python, nyacam strip ya, nyacam /python, lalu kita jangan lupa menuliskan versi terbarunya, itu test strip 1, jadi /2 test strip 1. Tuh, kita enter maka dia akan menghapus ini. Tapi untuk pada kesempatan kali ini, lalu bagaimana caranya untuk membuat kontainer? Nah, ini misalnya saya akan membuat kontainer dari file image yang sudah saya download tadi. Saya perlu mengetik docker container create strip name. Nah, sebenarnya di Docker itu dia akan langsung memberikan nama random name untuk kontainer yang akan kita buat dari file image tadi. Cuma namanya itu sangat random dan sangat rumit. Jadi lebih baik kita membuatkan nama untuk file kontainer yang akan kita buat nanti. Jadi caranya adalah mengetik docker container create strip name, lalu namanya apa? Nama yang akan kita buat apa? Misalnya saya Python server 1. Lalu kita by the way ini namanya tidak boleh pakai spasi ya, harus berkesinambungan seperti ini. Lalu spasi kita tuliskan file image-nya tadi. Nyacam Python. Jangan lupa kita tulis teksnya, versinya. -2 tes 1. Enter. Nah, dia akan muncul ini, kode ini. Nah, kode ini sebenarnya merupakan nama dari image, dari kontainer yang kita buat berdasarkan image ini. Namun, karena kita sudah memberikan nama ini, maka kita bisa memanggilnya dengan nama ini saja. Oke, lalu bagaimana caranya menjalankan kontainer yang sudah kita buat tadi? Kita hanya perlu menulis docker container, lalu kita klik start, lalu kita klik namanya yang sudah kita buat tadi, Python server 1. Enter, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini, dia berarti tandanya dia sudah berjalan. Bagaimana cara mengeceknya? Kita ketik docker container atas. Nah, udah ada ya sekarang. Nah, kita bisa menjalankan kontainer ini pada port yang tersedia di port ini di aplikasi Python app-nya nanti. Lalu bagaimana cara menghapus kontainer yang sudah kita buat tadi? Misalnya kita mau menghapus server kita buat tadi, kita bisa ketik docker container rm, lalu kita tulis namanya tadi, Python server. Nah, dia tulis seperti ini. Dia nggak bisa, akan error, dia tidak bisa remove kontainernya karena container is running. Stop the container before removing or force remove. Jadi kita perlu stop dulu kontainernya karena sekarang kontainer sedang berjalan, jadi tidak bisa dihapus. Maka kita perlu klik docker container stop, ketik namanya tadi Python server. Tunggu loading. Nah, sekarang jika sudah muncul seperti ini, berarti dia sudah stop. Kita cek aja docker container ls. Nah, tidak ada yang sedang berjalan sekarang. Sudah kita hapus. Lalu apakah image-nya akan terhapus? Tidak ya. Enggak, kalau image-nya tidak akan terhapus, kita bisa cek di docker image. Masih ada ya. Cuman jika kita cek di docker, dia sudah tidak ada lagi. Karena tadi kontainer sudah kita hapus. Dan demikian cara untuk demikian demo. Nah, demikian demonstrasi dari aplikasi Docker-nya. Mohon maaf dari kesalahan kata. Terima kasih. Nah, ini jika kita cek juga di aplikasi Docker-nya, dia sudah ada di bagian kontainernya dan juga di bagian image-nya.